Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dullah, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ihsan. Itu dia. Alhamdulillah Wah, sehat. saya bilang nih Bang Dullah nih masih muda terus. Wah, ini kan masih Bang katanya gitu. Luar biasa Bang Dullah, ini negeri ndak habis-habis ceritanya ya. Karena persepsi korupsi menjadi tantangan integritas nasional. Ya skornya itu makin rendah, bukan naik kok apa, padahal kan luar biasa itu ya Pak Presiden di awal tentang korupsi. Boh, mau diudak sampai ke ujung apa? Ujung dunia apa waktu itu tuh Bang, saya lupa ya. Tapi ya Ya, macam mana ya, saya khawatir aja ini kalau apalagi hari ini kita dapat kunjungan tuh dari Menteri Pertahanan Amerika, wakilnya ya. Mudah-mudahan nggak sampai kayak Kolombia Bang, karena gempanya itu Bang, hari itu dibuka hubungan dengan Israel, hari itu juga gempa 7,4. Nah, itu memang hukuman Allah atau gimana entah macam mana Bang Dula. Lagi ya, pula ini ya. Bang, ada apa, ada gium ya, ada gium apa ya namanya itu, ada pendapat bahwa kapitalisme politik mata rantai penyebab Indonesia darurat korupsi. Sudah seberapa daruratnya kah Indonesia ini? Apakah macam di Hong Kong sana? Sehingga ada orang mau disuntik, kalau nggak disogok dulu nggak. Tapi BPJS kita masih jalan lah gitu ya. Tapi perangkat hukum ketika membongkar sebuah masalah, lagi-lagi nih Bang, ada yang mati misterius. Ada orang namanya Sutrimo. Ini urusan sama yang di Kejagung itu ya, Febri Ardiansah ini kepala rumah tangganya. Ada juga yang urusan bea cukai itu, namanya siapa tuh saya lupa tuh, saksi kuncinya kalau nggak salah tuh Lorenza lah gitu, Winda Lorenza lah. Nah, cemana Bang Dullah kalau KPK menghadapi dunia macam gini, harapan apa kita akan bergantung? Tentu pada Allah. Tapi negeri ini kan harus berjalan. Silakan Bang Abdullah, dari Aceh sampai Banyuwangi menunggu kabar ini dan 24 negara setidaknya mendengarkan pagi hari ini. Tafadhal Bang Abdullah ya Bang. Baik para pendengar radio silaturahim yang insya Allah dirahmati Allah Taala pada Jumat berkah pagi ini. Yang pertama, ketika KPK baru dibentuk tahun 2004, maka indeks persepsi korupsi Indonesia waktu itu 19. Lantas kemudian secara bertahap, kemudian KPK menaikkannya sampai angka 40. Masya Allah. 40. Hmm. Itu yang tercapai sebelum Jokowi mengobrak-abrik KPK dengan mengubah undang-undang KPK tersebut, sehingga KPK yang sekarang itu bukan lagi lembaga negara yang independen seperti dulu, tapi merupakan ASN. Dan kita tahu Mas Ihsan bahwa dalam undang-undang ASN, pimpinan ASN itu adalah presiden. Dengan demikian maka kasus-kasus yang melibatkan para oligarki, koruptor-koruptor besar itu tidak bisa ditangani. Apalagi waktu itu Dewan Pengawas itu dipilih oleh Jokowi langsung. Sehingga dengan begitu maka Dewan Pengawas tidak bisa mengizinkan penyidik KPK atau penyelidik KPK untuk memonitor telepon Jokowi atau telepon Menko, telepon menteri tertentu yang ada pada koalisi Jokowi. Sehingga dengan begitu maka kita tahu kasus-kasus besar itu terlindungi dengan adanya amandemen Undang-Undang KPK. Hari ini kita punya indeks persepsi korupsi itu adalah 32, itu di bawah Timur Leste. Di bawah Timur Leste. Timur Leste itu 34, kita 32. Ada yang terus beritahu pada saya, ya tidak ada yang mau dikorupsi di Timur Leste, nggak ada. Timur Leste punya seperti mungkin ada benarnya, tapi persoalannya adalah bukan soal besar atau kecil sumber daya alamnya, sumber daya keuangannya, tapi tentang ada atau tidak pengambilan hak-hak rakyat. Berapa hari lalu Mas Ihsan, saya pergi urus SIM saya. Jadi konsep
efisiensi dari Prabowo itu membuat kemudian aparat negara, aparat pemerintah itu kreatif. Oh iya. Kreatifnya begini. Kreatifnya begini. Dulu kalau urus SIM itu datang apakah langsung ke kantor pelayanan umum lah, ada di mall, ada di mana semua. Ya, betul. Atau ada Samsat. Ada bis Samsat atau di bis khusus seperti itu. Itu langsung saja kemudian bayar terus kemudian perpanjang. Hari ini baru berapa hari lalu, itu ternyata kemudian ada pendaftaran. Yeah. Pendaftaran itu 125.000. Yeah. Kemudian tensi. Darah tinggi apa enggak nih supirnya? Tensi 50.000. Terus kemudian psikotes. Oh iya, ngisi-ngisi betul. 100.000. Saya kira psikotes itu Mas Ihsan seperti psikotes mengajukan pertanyaan apa begitu sehingga waduh ini sudah yang online ada juga 79 tahun bisa lulus nggak bisa tes gitu kan. Ternyata kemudian sampai di situ loket khusus itu, meja khusus itu kemudian dia buat masuk ke Google terus dia bilang isi ini Pak. Ternyata isi nama, alamat, jadi identitas. Saya pikir ini psikotesnya yang mana? Seperti dia tahu nggak itu Bang Dullah Hemahua? Apa dia nggak tahu petugasnya? Terus kemudian 100.000. Terus saya tanya, boleh nggak saya bayar 110.000? Saya cuma 10.000. Oh enggak Pak, cukup 100.000. Karena kemarin Bang ada cerita sedikit ini kenyataan real ya. Ini supir bilang jangan bilang Bang di radio katanya. Kenapa? Berapa tahun lalu tuh 700.000, sekarang naik 800 ribuan. Kenapa naik? Ada KPK kata di dalam. Waduh, tambah naik. ini sudah selesai itu Bang Ihsan, terus foto. Foto, tunggu lagi kemudian terus datang, terus kemudian mau ambil itu SIM-nya, dia bilang ini mau dikasih supaya tidak tergores jadi bayar lagi 10.000 lagi. Jadi saya pikir konsep efisiensi Prabowo ini membuat aparat cukup kreatif. Allah Akbar. Sehingga kemudian saya baca di medsos Koperasi Merah Putih itu ada di mana-mana. Jadi saya kemarin juga dengan mantu pergi ke ke Perakan Salak. Perakan Salak itu di Parung Kuda itu di Sukabumi. Di tengah-tengah hutan ada koperasi desa di situ saya lihat. Yang Zulhad bilang ini mau evaluasi, iya karena kan terpaksa mereka. Kalau tidak harus disediakan lahan itu ya. Jadi mestinya kan di tengah masyarakat kan. Masyarakat itu. Ini di tengah hutan. Terus kemudian saya coba lacak di medsos. Rupanya kepala desa itu komplain, protes, udah kita anggaran kita diambil segalanya, kita buat aja di tempat seperti itu. Jadi komplain itu jadi kayak macam balas dendam gitu ya, mau dibikin balas dendam seperti itu. Jadi itu persoalannya soal korupsi ini. Sehingga dengan begitu maka penyebabnya itu sistemnya itu sudah bagus ketika Undang-Undang KPK tidak diamandemen. Sistem sudah bagus. Kita lakukan reformasi birokrasi dan seterusnya. Tapi problem yang berikutnya itu adalah kemudian sanksi terhadap koruptor itu sangat rendah. Nah, misalnya sudah capek-capek KPK, kemudian sudah dijatuhi hukuman, maka kalau sudah jatuh hukuman sudah inkrah, berlaku kekuatan hukum tetap, maka sudah tidak lagi kewenangan dari polisi, jaksa, KPK, tapi sudah Kementerian Hukum dan HAM. Lantas kemudian ada persyaratan 17 Agustus remisi 3, 4, 5, 6 bulan.
Sudah itu kemudian menang apa sepak bola misalnya, kemudian ada remisi. Ulang tahun presiden misalnya ada remisi. Sehingga orang dijatuhi hukuman katakan 8 tahun atau 10 tahun. Kemudian akhirnya mungkin tinggal 5 tahun, tapi kalau dia sudah menjalani sekian tahun, setelah 2/3 dia bisa keluar, sehingga paling 2 tahun aja dalam penjara, terus kemudian bebas seperti itu. Nah, oleh karena itu maka kalau misalnya pemerintah mau mengatakan bahwa mau memberantas korupsi, kan dalam pidato kenegaraan pertama kali Presiden dilantik itu kan mengatakan akan saya kejar koruptor sampai ke benua Antartika. Iya, Iya. Nah, ternyata pelaksananya koruptor antar kita, jadi antar kita seperti itu. Kode. Ya, jadi bukan Antartika tapi antar kita, antar kita seperti itu. Yang lucu itu cerita guyonan bahwa ketika ketua BGN-nya ditangkap, Prabowo itu di rumah menangis katanya, menangis. Jadi saya heran juga, ini jenderal kok bisa menangis seperti itu? Karena dia merasa orang yang dia percayai ternyata itu yang korupsi besar-besaran seperti itu. Nah, sesudah itu Mas Ihsan ada problem serius. Problem serius itu adalah sikap masyarakat terhadap koruptor. Mungkin Mas ingat beberapa tahun yang lalu ada seorang tokoh kemudian dia bebas dari penjara, disambut dengan upacara. Bisa jadi anggota dewan lagi, betul. Seperti itu. Lantas saya hari Sabtu yang lalu ada satu seminar di Bandung, saya diundang datang hadir. Kemudian saya dipanelkan dengan mantan pasien saya. Masya Allah. Jadi saya pikir, wah ini gimana ini seperti itu. Akhirnya kemudian salah seorang rektor di Sukabumi selesai acara, dia kasih kartu namanya kepada saya. Pak, saya undang nanti ke universitas apa di Sukabumi. Terus saya bilang, insya Allah nanti. Lantas kemudian beliau WhatsApp saya, kemudian saya jawab bahwa aduh tanggal itu saya sudah ada acara. Beliau terus telepon saya. Terus beritahu Pak, ini ada 8 orang. 8 orang disebutkan itu 3 orang mantan KPK. Jadi saya bilang bagaimana bisa saya hadir di tempat orang yang kemudian menjadi pasien saya seperti itu. Nah, jadi ini juga sikap dari masyarakat. Ada yang sudah 2 kali masuk penjara, itu terpilih jadi anggota DPD. Itu luar biasa. 2 kali masuk penjara, terpilih jadi anggota DPD. Begitu juga salah seorang mantan menteri ditangkap, kemudian pemilu kemarin terpilih jadi anggota DPR di daerah Cianjur atau daerah di Jawa Barat. Ini bang. Jadi, luar biasa. Ya, Bang, saya lihat ini negeri kalau saya terbang misalnya saya ke New Zealand itu di airport di pesawat itu sudah ditanya. Di antara pertanyaannya itu adalah apakah Anda pernah di penjara? Mau bener mau kagak ya itu sebuah pertanyaan. Tapi ada juga yang berasumsi orang-orang atau negara-negara ya sekuler atau ateis lah ya di Eropa sana kok indeks prestasi korupsinya tuh cakep, artinya tuh sedikit kali lah orang yang korupsi di sana. Di negara-negara yang religius kok banyak bang ya. Ini cemana bang? Ini apa ya, fenomena apa yang terjadi bang? Jadi waktu saya masih di KPK atau KPKPN, saya lupa. Di KPKPN sebelum KPK. Saya sewa taksi private itu, taksi swasta itu. Oh, taksi Grab gitu. Iya, seperti Grab itu. Dia jalan cepat sekali. Sampai Terus saya tanya, apa syarat mau jadi supir dari perusahaan angkutan ini? Dia bilang, kalau tidak pernah tabrakan tidak diterima. Wah. Jadi kalau tidak pernah nabrak katanya tidak diterima. Saya bilang, kenapa begitu? Nah, soalnya ini kan kejar target seperti itu. Jadi kalau dia kejar target satu hari misalnya 5 trip seperti itu, kalau dia tidak pernah tabrakan berarti dia jalan pelan-pelan kan, tidak tercapai target.
jadi itu kondisi Indonesia, sehingga menjawab pertanyaan Mas Ihsan tadi, saya ingat kata-kata Bu Hamka. Kata Bu Hamka, saya ke Mesir, saya jumpa orang Islam, tapi saya tidak jumpa Islam di sana. Saya ke Eropa, itu saya tidak jumpa orang Islam, tapi saya jumpa Islam. Seperti itu. Nah, karena itu maka sekitar 10 tahun yang lalu ada satu penelitian oleh seorang profesor di universiti di Amerika, negara mana yang paling Islami di dunia. Ternyata 3 negara yang disebutkan itu semua negara Eropa. Semua negara. Tidak ada satu negara Timur Tengah, tidak ada satu negara di Asia, dan seterusnya. Itu semuanya itu New Zealand, kemudian Skandinavia, kemudian Denmark. Itu 3 negara yang penduduk Islamnya mungkin cuma 0, sekian kan. Tapi itulah negara yang paling Islami. Artinya bahwa apa yang disebut dengan ajaran-ajaran Islam dalam Quran tentang adil, tentang amanah, tentang jujur, itu berjalan. Sehingga kemudian sekali waktu ada seorang dari Indonesia pergi ke Inggris, lantas waktu masih lama, jadi masih pakai bis biasa, terus kemudian sampai di hotelnya, dia baru ingat bahwa tustelnya tertinggal di halte bis, waktu menunggu halte bis. Nah, itu kan perjalanan itu kurang lebih 1 jam kan. Jadi pulang pergi, dia datang ke sana, itu kameranya ada di situ. Kamera ada di situ. Coba bayangkan, Pak itu kalau di Jakarta, bayangkan 2 jam, 5 menit saja sudah hilang. Sehingga ada cerita kelakar, joke begitu, orang Jepang buat percobaan tentang robot untuk menangkap korupsi. Menangkap pencuri robot, lantas dibawa ke beberapa negara, terus kemudian sampai di Malaysia robot itu menangkap beberapa orang, di Singapura robot itu menangkap sedikit orang, sampai di Indonesia robot itu dicuri orang. Jadi kita ini mau bicara integritas capek. Jadi udahlah kita bercanda aja lah, urusan negeri ini memang luar biasa. Yang mengharapkan, yang mengganggu atau berbahaya kadang-kadang ya itulah, ada yang mati mendadak, kadang apa, walaupun takdir tapi luar biasa. Ini kapitalisme politik ini memang luar biasa. Uang menjadi sebuah pengalaman saya Mas Ihsan waktu saya aktivis dulu tahun 70-an sampai 80-an, awal 80-an. Ada biasa proses bagaimana menyuntik orang untuk kemudian setelah 6-7 beberapa hari meninggal, yang terapinya adalah serangan jantung. Ada juga yang kemudian ditabrak di jalanan, aktivis, ketua Dewan mahasiswa, seperti itu. Jadi itu ada, dan kemudian saya diberitahu oleh salah seorang yang bergerak di bidang intelijen bahwa hal itu dilakukan dengan cara melakukan penyidikan yang itu berlangsung kurang lebih 1 pekan, baru kemudian seperti serangan jantung. Jadi kalau diagnosis serangan jantung, padahal itu sudah disuntik sebelum. Jadi oleh karena itu saya tidak kaget kalau misalnya pembantu rumahnya Febri Ardiansyah itu meninggal, kemudian salah seorang saksi di Bea Cukai itu meninggal. Itu adalah bagaimana proses untuk menghilangkan jejak. Jangan lupa Mas Ihsan bahwa dalam teori kapitalis itu kan filosofinya dengan modal yang sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sehingga kemudian mereka tidak membicarakan soal akhlak, soal moral, soal apa. Yang penting bila perlu lawan saingan itu dihabisin. Nah, kita tahu dalam kasus narkoba itu misalnya, itu bisa saling berbunuh-bunuhan seperti itu. Jadi oleh karena itu maka ini yang mereka ini kapitalis ini kemudian oligarki. Coba Ardiansyah itu kan 74 kilogram emas. Itu bukan emas sepuhan kan? Kalau emas sepuhan, ngapain disembunyikan? Mas yayasan katanya, Bang. Seperti itu. Jadi itu memang saya ingat waktu KPK tetapkan ketua DPR jadi tersangka, ketua KPK dipanggil sendirian oleh Jokowi. Dalam kode etik di KPK, pimpinan dan deputi itu kalau
pergi satu urusan tidak boleh sendirian, harus dinampingi sebagai saksi dan seperti itu. Nah ternyata kemudian ketua KPK ini diberi syarat bahwa Anda sendiri yang datang. Sehingga Anda berpikir ini mungkin persoalan penting apa segala macam tentang KPK, datang. Maka kemudian Jokowi katakan batalkan itu penangkapan ketua DPR. Kata ketua KPK ini, maaf Pak, dalam undang-undang KPK tidak bisa terbitkan SP3. Nah Jokowi nggak ngerti apa itu SP3, kemudian dijelaskan SP3 surat perintah penghentian penyidikan. Jadi kalau polisi jaksa bisa terbitkan SP3, kalau KPK tidak bisa terbitkan SP3. Kenapa? Karena korupsi itu kejahatan luar biasa, sehingga waktu saya di KPK saya beritahu kepada teman-teman penyidik, Anda ketika tetapkan seseorang menjadi tersangka, Anda harus yakin 99% bahwa dia akan jatuh hukuman di pengadilan. Iya, Kenapa Pak? Karena ini ekstraordinari kejahatan luar biasa, karena kita tidak boleh SP3. Jadi begitu ditetapkan tersangka, dia jatuh hukuman. Terus ada yang kenapa bukan 100% Pak Bula? Saya katakan 1% itu otoritas Allah yang bisa kemudian Allah membalak-balikan hati seseorang. Ya memang luar biasa ya. Seorang juru bicara KPK pun bisa jadi pengacara yang dituduh korupsi pula. Dunia memang luar biasa masalah integritas ini. Bukan begitu Bang Dula? Ya, jadi karena itu maka persyaratan untuk jadi pegawai KPK itu pertama integritas, baru kedua profesional. Kenapa integritas pertama, profesional kedua? Karena kalau dia lulus integritas di KPK bisa ikuti BIMTEK, pelatihan untuk tingkatkan profesionalitas. Tapi kalau misalnya integritas bermasalah, maka itu jadi masalah betul. Saya sudah pernah ceritakan di rasa ini beberapa waktu lalu. 2004 ketika KPK perlu penyidik baru, maka kemudian SOP di KPK integritas itu nilainya 4 dan harus minimal nilainya 3,5 mal. Nah, ternyata kemudian ketika dites dia dapat 3,4. Jadi kurang 0,1. Sedikit lagi. Ya. Menurut SOP tidak lulus. Tapi waktu itu perlu penyidik karena baru kan 2004 itu. Hanya salah satu bilang tidak apa-apa, dia nanti kita perbaiki dia. Ternyata apa yang terjadi Mas Ihsan? Hanya 6 bulan. Dia ditangkap oleh teman-temannya sendiri. Jadi alat ukurnya harusnya ada kalau mau bisa ya. Ya Meritokrasi kalau kata orang itu. Kalau kita repot-repot kerasi sekarang. Jadi 0,1 saja integritas itu 6 bulan saja sudah lakukan pelanggaran. Nah itu persoalan integritas. Nah, sehingga begitu sesudah itu kemudian sebelum Jokowi merusak KPK tidak ada lagi toleransi. Pokoknya kalau tidak dapat nilai 3,5 tidak bisa lulus seperti itu. Masya Allah. Itu soal integritas. Yang kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan dengan kafah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fil-silmi kafah wa la tattabi'u syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang beriman, masuk dalam Islam secara totalitas dan jangan kamu ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh kalian yang nyata. Masya Allah. Saya kira itu. Bang Dula, terakhir Bang Dula, 81 tahun kemerdekaan. Kita dikasih hadiah hutang yang belum pernah terjadi di negeri kita ini. Luar biasa. Ditambah lagi kenaikan karena beda kurs ya. Dan juga penangkapan masih dari KPK yang nampaknya kalau mau ditangkap, kata seorang pengawat, itu 80% lebih itu bisa ditangkap, macam di kebun binatang. Apa nasihat Bang Dula di tengah Indonesia yang hari Senin besok mengingat tentang kemerdekaan negeri ini? Apakah makna itu masih ada atau apa yang perlu diingatkan? Setidaknya dari seorang senior citizen seperti Bang Dula untuk para warga negara lain, setidaknya pendengar radio Silaturahim. Silakan Bang Dula. Ya, Mas Ihsan, kalau usia 81 tahun, maka kemudian orang kakek nenek ya seperti saya 79 tahun insya Allah itu sore-sore bermain dengan cucu, kemudian minum kopi atau teh dengan pisang goreng atau singkong goreng.
itulah kira-kira ilustrasi tentang orang yang berusia 81 tahun. Berarti kalau merdeka 81 tahun, maka rakyat itu sudah sejahtera, rakyat itu sudah adil, rakyat itu sudah aman, rakyat itu punya hak kebebasan yang bertanggung jawab sesuai dengan amanat sila kelima Pancasila, keadilan sosial. Tapi hari ini ternyata 81 tahun bukan menikmati kesejahteraan, bukan menikmati kenyamanan, bukan menikmati keadilan, tapi kemudian menikmati beban yang luar biasa. Kalau sekarang itu disebutkan utang itu 9.000 triliun lebih, itu utang APBN Ihsan yang tertulis di APBN. Ada utang BUMN, ada utang BUMN itu yang tidak masuk dalam APBN. Utang BUMN itu 8.000 lebih, 8.000 lebih triliun. Kemudian ada utang swasta, itu sekitar 4.000 triliun. Kemudian ada utang proyek seperti kereta api Jakarta-Bandung, kemudian IKN dan seterusnya yang itu tidak masuk di dalam APBN dan seterusnya. Dan itu sehingga sekitar 20.000 lebih utang kita yang itu bisa lunas 2045 atau 2050. Problemnya adalah 2050 itu Indonesia masih ada atau tidak. Itu problem seperti itu. Karena ada hadis Mas Ihsan. Bahwa ketika orang melakukan kecurangan, timbangan, sukatan, dan seterusnya, maka Allah akan mengirimkan apa yang disebut dengan tentara Allah, yaitu panas yang panjang, kemarau yang panjang, sehingga kemudian itu adalah tentara Allah. Kita selama ini berpikir tentara Allah itu cuma malaikat, padahal tentara Allah itu gempa bumi, tentara Allah itu panasnya panjang, tentara Allah itu guntur. Kita lihat Nabi Nuh banjir, Nabi Ad itu gempa bumi, Nabi Bani Samud itu batu-batu dan dilempar pada seperti kasus Abraha seperti itu. Kemudian kaum Lut itu seperti tiba-tiba diserang satu penyakit begitu sehingga mereka besok itu mati dalam rumahnya seperti itu. Jadi tentara Allah itu semua yang terjadi itu adalah tentara Allah yang dikirimkan kepada orang. Dengan begitu maka kemudian kalau kita mau mengamankan negara ini, kita kembali saja. Kalau orang Islam katakan kembali ke Islam, Indonesia kan bukan negara agama. Iya betul. Ada piagam Jakarta gitu kan Bang. Jadi masalah juga itu kan Bang. Ya, Indonesia itu negara tauhid Mas Ihsan, karena sila pertama Pancasila itu Tuhan Yang Maha Esa diabadikan dalam pasal 29 Undang-Undang 45 ayat 1 berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi Indonesia itu negara tauhid. Baru ayat 2-nya menyebutkan negara menjamin kebebasan setiap agama dan menjalankan syariat agamanya itu. Jadi oleh karena itu maka apa yang sudah dilakukan oleh beberapa kelompok selama ini, ada undang-undang zakat, ada undang haji, kemudian diteruskan undang-undang narkoba, undang-undang miras, undang-undang perzinahan, sehingga kemudian akhirnya berlakulah apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, bahwa ketika umat Islam dan penduduknya itu melaksanakan ajaran-ajaran Allah dan tidak hanya di Quran, dalam Injil Taurat juga dijelaskan itu. Tidak ada Injil dan Taurat yang membenarkan riba, Mas Ihsan. Tidak ada. Betul. Ya. Bahkan kemudian kata Rasulullah, orang yang makan riba itu sama dia menjindahi ibu kandungnya sendiri. Nah, menjindahi orang lain saja dosa, yang memungut pajak kan juga masalah juga yang memungut pajak. MUI sudah bilang zakat jadikan pajak. Orang pajak bilang emang gue pikirin katanya gitu. Padahal ada hadis yang lain mengatakan pemungut pajak itu masuk neraka. Pemungut pajak itu masuk neraka. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Zakat. Ada zakat tambang, ada zakat pertanian, ada zakat apa. Yang itu kemudian insya Allah negara ini bisa makmur karena Allah takdirkan kita ini negara paling makmur di dunia. Masya Allah. Kenapa hutan kita itu hutan tropis ketiga terluas di dunia. Laut kita itu terpanjang kedua di dunia. 20.000 triliun potensi laut kita. Tambang kita 20 jenis tambang terbanyak di dunia, Mas Ihsan. Yang itu kalau dilola sesuai dengan Quran dan Sunnah,
atau pasal 33 dikuasai oleh negara, kemudian perusahaan-perusahaan swasta gimana? Bisa perusahaan swasta tapi jadi operator saja. Tapi yang melaksanakan Ada adalah yang bilang BUMD. 3 tahun cukup negeri ini berubah kalau dipimpin oleh ya salah, nggak lanjut lagi lah saya. Bang Dullah, saya baru ingat ini. Bang Dullah ini 18 Agustus lahirnya di Ambon. tahun 47. Mungkin ada baiknya nih pendengar mengaminkan doa Bang Dullah. Seluruh pendengar, karena kita pengen Bang Dullah selalu sehat dan bangsa ini masih memerlukan orang-orang seperti Bang Dullah ini. Ya, Bang Dullah, silakan Bang Dullah, kita berdoa dulu biar pendengar yang lain mengaminkan. Ya Allah, tafadhol Bang Dullah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafir mu'mina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Amin. Al-ahimin al-amwat. Innaka sami'un qaribun da'wat. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin fansurna 'alal qawmil kafirin fansurna 'alal kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Rabb. Subhanaka bi'izatika meskipun wassalamualaikum. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bang Dullah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan sisa usia ini betul-betul bermanfaat buat sebanyak-banyaknya umat, diberikan kesehatan dalam keberkahan. Terima kasih Bang Abdullah, 30 menit lebih sedikit kita ini berbincang pagi hari ini dan nampaknya sudah cukup memberikan pencerahan. Kita bertemu lagi di Jumat mendatang, insya Allah Bang Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.